Pasti teman-teman udah gak sabar banget kan buat ngikutin keseruan kami di kunjungan kali ini. Yuk ikuti terus supaya gak ketinggalan informasi. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu bendungan? Ya, betul. Bendungan itu adalah bangunan besar yang dibuat untuk menampung dan mengatur aliran air. Penting banget loh buat pertanian. Soalnya, air dari bendungan kan bisa dialirkan ke sawah-sawah supaya tanaman tetap tumbuh subur dan hasil panennya makin melimpah. Nah, di kunjungan kali ini kita bakal bahas salah satu sistem irigasi keren di Indonesia, yaitu di Bendung Karangtalun. Yuk kita lanjut. Bendung Karangtalun adalah salah satu daerah irigasi strategis yang luasnya mencapai 5.159 hektar. Letaknya ada di Bantul dan Sleman. Tapi uniknya, airnya itu diambil dari Sungai Progo lewat bendung yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Nah, daerah ini dibagi jadi 3 saluran utama, yaitu Karangtalun, Mataram, dan Van der Wijk. Yang paling luas adalah saluran Van der Wijk yang menyuplai lebih dari 3.800 hektar sawah. Oh iya, saluran Mataram juga sudah diakui sebagai struktur cagar budaya di Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya, selain fungsional, ini juga punya nilai sejarah. Nah, sistem irigasinya ini termasuk lengkap loh teman-teman. Ada 954 bangunan pendukung, mulai dari bendung utama, bangunan bagi, bangunan sadap, sampai simpon, got miring, jembatan, bahkan tempat mandi hewan. Nah, semua ini dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, dibantu dinas-dinas terkait, dan para petani lewat 82 kelompok P3A dan 3 GPAA, mereka ikut aktif mengatur air di lapangan. Berkat irigasi ini, padi bisa ditanam 3 kali setahun loh. Nah, total luas tanamnya tembus 12.000 hektar lebih, dengan hasil 5,44 ton per hektar. Keren banget kan? Nah, Bendung Karangtalun ini bukan cuma soal bangunan, tapi tentang bagaimana air jadi sumber kehidupan dan kekuatan pertanian lokal. Semoga sistem seperti ini bisa terus kita jaga dan kita tingkatkan bersama-sama. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke area yang ada di wilayah kunjungan kali ini. Teman-teman pasti penasaran kan dan ingin melihat lebih lanjut nih bagaimana sistem di bendungan ini berjalan. Yuk simak terus videonya. Nah, sekarang kita bahas yuk bagian penting dari sistem irigasi Karangtalun. Gimana sih sebenarnya air bisa sampai ke lahan pertanian? Jadi, air dari Sungai Progo diambil melalui bangunan yang disebut intake. Intake ini berfungsi sebagai pintu masuk air yang mengarahkan aliran sungai ke dalam saluran irigasi. Dari intake ini, air akan disalurkan ke 4 saluran primer. Nah, masing-masing saluran ini memiliki pintu air yang berfungsi untuk mengatur seberapa banyak debit air yang dialirkan ke setiap jalur. Tapi di lapangan ada beberapa kendala nih. Salah satunya perbedaan debit antara saluran dan tekanan air yang tidak seimbang. Akibatnya distribusi air ke lahan pertanian ini jadi tidak merata. Nah, karena ini masih termasuk air irigasi primer, air belum bisa langsung digunakan untuk menyiram sawah. Kenapa? Karena kandungan sedimen atau lumpurnya masih sangat tinggi dan debit airnya juga masih terlalu besar. Air yang diambil dari sungai tentunya membawa material halus seperti lumpur, pasir, bahkan sampah organik. Kalau langsung masuk ke lahan pertanian, bisa-bisa merusak tanaman atau menyumbat saluran. Makanya dibangunlah saluran khusus sepanjang 600 meter ini yang berfungsi untuk mengendapkan sedimen dan menyaring kotoran sebelum air masuk ke saluran sekunder dan tersier. Jadi, itulah alasannya kenapa air dari saluran primer gak bisa langsung disalurkan ke lahan pertanian. Harus ada proses pemurnian alami dan pengaturan debit lebih lanjut, supaya air yang sampai ke sawah benar-benar aman dan sesuai kebutuhan tanaman. Yuk kita lanjut ke saluran yang selanjutnya. Sistem irigasi Karangtalun
Ada alat khusus yang berfungsi untuk mengatur buka tutup aliran air dari saluran utama. Alat ini disebut dengan pintu air otomatis atau switch gate. Nah, pintu ini dibuka secara bertahap setiap hari Selasa dan juga Kamis. Ketika dibuka, debit air yang keluar ini tidak langsung besar, teman-teman, tapi perlahan-lahan terus meningkat. Ini untuk menjaga kestabilan tekanan air di saluran. Di awal pembukaan, air yang keluar akan berwarna coklat pekat karena membawa sedimen dan lumpur dari Sungai Progo. Tapi lama-kelamaan, lumpur akan mulai mengendap dan airnya menjadi lebih jernih. Air yang sudah mulai bersih kemudian masuk ke jaringan irigasi sekunder, sebagian air utama untuk pertanian. Sedangkan sisa air yang masih bercampur lumpur akan dikembalikan ke Sungai Progo. Di dalam bangunan ini terdapat ruang teknis yang dilengkapi dengan 4 komponen pengatur. Bangunannya berwarna biru dan langsung terhubung dengan aliran air di bawahnya dengan kedalaman sekitar 8 meter. Dengan sistem seperti ini, air bisa disalurkan ke lahan pertanian secara bertahap, aman, dan sesuai kebutuhan, sambil tetap menjaga kualitas air dan lingkungan sungai di sekitarnya. Sipon dan terowongan bawah tanah. Sipon berperan menyaring sampah dari limpasan sungai. Disebut sipon karena sistem ini melewati sungai yang dibatasi oleh beton, memungkinkan aliran air tetap berjalan tanpa tercampur. Aliran air diarahkan ke saluran Mataram 1 dan 2, yang dialirkan melalui pintu bagi menuju terowongan sepanjang 600 meter yang berada di bawah sungai dan pemukiman. Terowongan ini berbentuk seperti huruf U dengan kontur turun naik dan belum pernah mengalami kebocoran. Terdapat bak kontrol untuk pengecekan kebasahan. Masyarakat sekitar terkadang memanfaatkan area sekitar terowongan untuk aktivitas seperti mencari ikan. Pembersihan sampah di area ini dilakukan secara manual oleh petugas, tergantung kondisi lingkungan dan tingkat kekotoran. Lokasi selanjutnya adalah Ancol Bligo, tempat pertemuan dua saluran irigasi sekunder utama, yaitu saluran Mataram dan saluran Van der Wijk. Kedua saluran ini berasal dari bendungan Karangtalun yang memiliki debit air sebesar 12.000 meter kubik dengan pembagian 70% untuk saluran Mataram dan 30% untuk saluran Van der Wijk. Saluran Mataram mengaliri wilayah Yogyakarta dan sebagian area pertanian lainnya. Sedangkan saluran Van der Wijk mengaliri wilayah Sleman, termasuk Kecamatan Tempel, Minggir, Moyudan, Sayegan, dan Godean. Saluran Van der Wijk mendapat suplai tambahan dari Sungai Kerasak dan Ngelinting, dengan peruntukan air untuk pertanian, perikanan, dan menjaga kelembaban tanah agar tidak mengalami kekeringan. Pada kedua saluran ini terdapat permasalahan kehilangan air. Faktor kehilangan air terbesar bukan disebabkan oleh kebocoran, melainkan oleh penyadapan liar. Kegiatan ini ilegal namun masih sering dilakukan, yaitu dengan membobol tanggul untuk mengambil air tanpa izin, meski ada peraturan daerah yang mengatur larangan tersebut. Penegakan hukum belum dilakukan secara tegas. Kebocoran air dari saluran hanya sekitar 0,5%, sedangkan kehilangan air akibat peresapan mencapai 1,5%, terutama di saluran yang bagian bawahnya belum dicor. Sekitar 60% saluran Van der Wijk sudah dicor di bagian bawahnya, sementara saluran Mataram baru bagian induk atau irigasi primer yang dicor. Luas dan distribusi lahan. Lahan sawah di sekitar Ancol Bligo seluas kurang lebih 6 hektar sudah tercakup dalam irigasi Mataram dan Van der Wijk. Debit air yang tersedia per hektar adalah 7,8 liter per detik. Pengelolaan distribusi air dilakukan oleh P3A atau Perkumpulan Petani Pemakai Air. Sedangkan petugas di
Karangtalun hanya bertugas menyuplai air sesuai permintaan berdasarkan laporan P3A. Sayangnya ketimpangan distribusi masih terjadi. Di daerah hulu air digunakan secara berlebih sehingga petani bisa panen 3 kali. Sementara di hilir seperti wilayah Bantul, air yang sampai jauh lebih sedikit dan petani hanya bisa panen sekali.